Man raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu sejarahnya. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Itu kan biasa potongan hadis yang disampaikan ketika khutbah nikah. Jadi sejarahnya itu adalah riwayat yang tadi. Jadi Nabi katakan, siapa yang menempuh jalan yang beda dengan saya ini, berarti dia bukan kelompok saya. Artinya orang yang ekstrim dalam beragama, melampaui batas, apalagi kemudian menganggap sesat orang yang beda sama dia, itu sesungguhnya sudah keluar dari jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau tadi Ibu Rektor menyitir ya bagaimana kita sebagai umat Islam ini diciptakan sebagai umat pertengahan, ummatan wasato, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Nah, menurut saya mungkin ini juga aspek yang perlu disegarkan. Kita menjadi orang yang, mohon maaf, menjadi orang yang menjadi orang yang terkadang ekstrim ya, di dalam persepsi keagamaan kita, dalam ekspresi keagamaan kita, karena kita lupa tentang umatan wasaton. Kita lupa bahwa Islam itu mengajarkan keseimbangan. Islam mengajarkan kita bahkan ya mohon maaf nih Bapak Ibu, coba kita lihat Al-Quran. Huwallazi adhaka wa abka. Dialah yang membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Adhaka wa abka, membuatmu tertawa dan membuatmu menangis. Tapi coba lihat ketika kita bicara tentang kehidupan keberagamaan kita, kok rasanya penuh dengan hal-hal yang yang berat saja. Saya mohon maaf kalau misalnya ada tausiah, ada ceramah-ceramah, kok maaf, itu rasanya yang diungkap itu hanya yang abka saja, yang membuat kita menangis saja. Mana itu adhaka? Hal-hal yang membuat kita kadang-kadang jadi pesimis. Bahkan saya pernah menyimak ada serial ya, pembahasan tentang kiamat ya. Jadi dibahas dari awal sampai akhir kiamat terus. Kemudian segala sesuatu yang terkait dengan kehancuran, kebinasaan, kemusnahan. Ya. Padahal itu kan diletakkan di akhir oleh Allah. Diletakkan di akhir setelah proses kehidupan yang panjang. Dan itu diletakkan bukan untuk membangun pesimisme, tapi untuk membangun kesadaran dan kewaspadaan. Dan tetap yang kita dahulukan kalau dalam konsep agama adalah adhaka, membuat tertawa. Kalau dalam bahasa Al-Quran yang lain mensifati Rasulullah SAW, basyiro, kasih kabar gembira dulu, baru nazir, baru kemudian memberikan peringatan. Nah ini menurut saya penting juga kita tetap bukan reorientasi ya, tapi meneguhkan diri pada manhajan wasata itu, pada proporsionalitas dalam beragama. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak suka sikap ekstrim dalam agama. Ada 3 sahabat dalam kisah yang sangat terkenal ya Bapak Ibu. Itu ketika mereka mendengar Rasul ceramah, lalu mereka merasa tergugah, pergilah mereka ke rumah Nabi. Ketemu dengan Sayyidah Aisyah di situ. Lalu mereka bertanya, 3 orang ini bertanya tentang ibadah Nabi kepada Sayyidah Aisyah. Ya Sayyidah Aisyah jawab apa adanya. Kata Sayyidah Aisyah, ya namanya Rasul, ya beliau kadang-kadang puasa, ya kemudian besoknya nggak puasa, kemudian sholat, lalu kalau beliau lelah ya beliau tidur, kemudian ya biasa seperti manusia biasa. Lalu mereka pulang dari rumah Rasulullah SAW. Ka'annahum taqaluha dalam hadis itu. Mereka mengatakan satu sama lain, kok nggak seperti yang kita duga ya, kok Rasul ternyata biasa saja. Saya pikir Nabi itu fokus 100% hanya ritual saja, ternyata tidak. Lalu kemudian mereka mengatakan, gini saja, Nabi itu beda, kita kan manusia biasa. Kalau Nabi dia ibadahnya sedang-sedang nggak masalah, tapi kalau kita ini nggak boleh kayak begitu, kira-kira kayak gitu. Lalu mereka sepakatlah. Yang satu mengatakan mulai besok saya puasa terus setiap hari.
Yang satu lagi mengatakan mulai nanti malam saya akan sholat malam dan gak akan tidur. Lalu yang satu lagi mengatakan saya akan pisah dan gak mau tengok perempuan lagi. Nah, ini didengar oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW langsung memanggil mereka. Panggil. Lalu pertanyaan Nabi sederhana. Saya mau tanya kalian. Ama kuntu akhsyakum lillah wa taqullah. Saya mau tanya kepada kalian. Siapa manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Siapa manusia yang paling takwa kepada Siapa manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maaf, itu putri saya ya, Khadijah, dia lagi mau belajar ya, mau les. Nah, ditanya oleh Rasul, siapa manusia yang paling takwa kepada Allah? Semua sahabat mengatakan engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, perhatikan, saya itu sehari puasa dan sehari tidak. Ya. Kalau saya kuat ya saya puasa, kalau nggak kuat saya nggak puasa. Lalu setiap malam saya tidak tahajud sepanjang malam, saya sholat, saya tidur, dan demikian seterusnya. Dan saya orang yang sangat mencintai istri saya dan menghargai keluarga saya. Maka siapa yang menempuh jalan yang beda dengan ini, maka dia bukan termasuk kelompokku. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Nah, itu sejarahnya. Man rogiba an sunnati falaysa minni. Itu kan biasa potongan hadis yang disampaikan ketika khutbah nikah. Jadi sejarahnya itu adalah riwayat yang sahih. Jadi Nabi katakan, siapa yang menempuh jalan yang beda dengan saya ini, berarti dia bukan kelompok saya. Artinya orang yang ekstrim dalam beragama, melampaui batas, apalagi kemudian menganggap sesat orang yang beda sama dia, itu sesungguhnya sudah keluar dari jalan Rasulullah SAW. Nah, ini hal kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa mari jadikan halal bihalal ini Bapak Ibu sebagai inspirasi untuk terus kita mengkreasikan tradisi-tradisi yang baik, ya, yang terinspirasi dari tuntunan agama. Untuk kita isi ruang-ruang kehidupan, ya, interaksi sosial kita dengan tradisi-tradisi baik yang terinspirasi dari ajaran agama kita, sehingga agama kita itu tidak menjadi agama yang unggul secara teori saja, tapi dia menjadi at-tadayyunul mu'ash, yaitu keberagaman yang hidup di dalam kehidupan. Nah, hal yang terakhir, yang ketiga yang saya sampaikan, Bapak-bapak dan Ibu saudara sekalian, bahwa halal bihalal ini adalah adalah sesungguhnya cara kita, ya, yang ditradisikan oleh orang tua kita, oleh para pendahulu kita, ya, suatu praktik keagamaan, ya, tradisi keagamaan yang menyempurnakan agama kita.